Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, di mana kami ada 9 orang. Yang pertama itu ada Adinda Clara Risandani, yang kedua ada Anissa Pujianti, yang ketiga ada Luciana Pronika Safitri, yang keempat ada saya sendiri Natasha Zara, yang kelima ada Putri Resya Febrianti, yang keenam ada Rahma Pujiandri, yang ketujuh ada Rina Lestari, yang kedelapan ada Sekar Wangi, dan yang terakhir ada Sri Octavia Rizky. Nah, jadi dari presentasi kelompok kami ini adalah judulnya Diksi dan Kalimat Efektif. Nah, diksi. Pasti teman-teman pasti pernah dengar kan apa itu diksi. Nah, jadi diksi itu dia merupakan pilihan kata untuk sebuah karya ilmiah. Nah, diksi itu juga dapat diartikan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan sebuah cerita. Jadi, menurut Kamus Besarnya, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Contohnya itu ada misalnya apotik. Biasanya tulisannya apotik, tapi dia tuh menjadi apotek. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, lanjut, menurut para ahli, menurut Goris Kraft itu berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Nah, Kraft ini juga mendefinisikan diksi itu sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Baiklah, adapun menurut para ahli, yang pertama, Susilo Mansuruddin, diksi adalah pilihan kata. Menurut Susilo Mansuruddin, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang seusia dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Selanjutnya itu Widya Martaya. Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Adapun fungsi diksi di sini yaitu yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Pesan merupakan setiap pemberitahuan, komunikasi maupun kata yang disampaikan, baik lisan atau tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya. Pesan ini menjadi inti dari proses komunikasi yang terjalin. Yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dan penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Baiklah, fungsi diksi yang selanjutnya yaitu sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan maupun juga lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat dapat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Ekspresi merupakan istilah yang merujuk pada sesuatu untuk memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresikan perasaan tidak hanya dapat ditunjukkan melalui mimik wajah saja, tetapi juga melalui kata-kata dalam tulisan maupun ketika seseorang berbicara melalui pemilihan diksi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu fungsi diksi adalah hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca.
Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Hiburan merupakan segala sesuatu yang berbentuk kata, tempat, benda, atau bahkan perilaku yang dapat juga menghibur bagi para pendengar, penonton, ataupun pembacanya. Pada umumnya, hiburan dapat berupa permainan, musik, opera, drama, film, maupun video atau bahkan karya sastra. Selain keempat fungsi diksi di atas, beberapa fungsi diksi lainnya adalah mencegah salah pemahaman atau penafsiran, menciptakan suasana yang tepat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sesuai dengan suasana acara seperti resmi, tidak resmi, sehingga akan menyenangkan bagi para pembacanya. Agar menghasilkan cerita yang menarik, diksi atau pemilihan kata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan gagasan. Yang kedua, pengarang harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa pembaca. Lalu yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan efisien. Contoh dari paragraf yang pertama, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Lalu contoh yang kedua, yaitu liburan kali ini, aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati senang. Kedua paragraf di atas memiliki makna yang sama, tapi dalam pemilihan kata atau diksi, paragraf kedua lebih menarik bagi pembaca karena enak dibaca dan tidak membosankan. Tujuan penggunaan diksi adalah memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Selanjutnya, itu ada syarat-syarat pemilihan kata atau diksi. Dalam syarat-syarat pemilihan kata atau diksi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada makna denotatif dan konotatif. Yang kedua, itu ada makna umum dan makna khusus. Yang ketiga, itu ada makna kata konkret dan kata abstrak. Dan yang keempat, itu ada sinonim. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ini adalah makna dalam wajar dalam secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang tersandung dari sebuah kata secara objektif. Makna denotatif ini sering disebut dengan konseptual. Misalnya kata makan yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, atau ditelan. Yang kedua, itu ada makna umum dan makna khusus. Kata umum ini adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau lebih khusus. Misalnya ikan termasuk kepada umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurami, gabus, dan koi. Contoh lainnya misalnya lele dapat menjadi kata umum jika kata khususnya adalah lele lokal dan lele dumbo. Dan yang ketiga itu ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera, misalnya meja, rumah, mobil, air, cantik dan hangat, wangi, dan suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata acuannya sulit diserap oleh indera, misalnya perdamaian, dan gagasan. Kegunaan kata abstrak ini untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Kata abstrak dapat membedakan secara halus antara gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Pemakaian kata abstrak yang dapat pada suatu karangan akan menjadikan karangan tersebut tidak jelas dalam menyampaikan gagasan dalam penulis. Dan yang terakhir itu ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Kesinoniman ini tidaklah mutlak,
hanya ada kesamaan atau kemiripan. Misalnya kata cermat dan cerdik yang keduanya bersinonim, tapi keduanya tidaklah sama. Berikut beberapa contoh dari diksi dengan makna konotatif, yaitu banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif, yaitu meninggal dunia. Selanjutnya, Tasya merupakan anak emas di kelas, karena ia berperilaku sangat baik dan rajin. Anak emas dalam kalimat tersebut bermakna anak yang paling disayang. Selanjutnya, setelah lulus kuliah, Abdul memilih untuk berprofesi sebagai kuli tinta. Kuli tinta dapat diartikan sebagai penulis atau lebih spesifik sebagai wartawan dan bukan bermakna sebagai kuli yang sebenarnya. Ciri-ciri diksi menurut buku apresiasi puisi yaitu dijelaskan bahwa diksi memiliki ciri-ciri yang meliputi sebagai berikut. Diksi digunakan sebagai pemilihan kata yang mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi. Gagasan serta nilai rasa pembaca menggunakan pemendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memperdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama ada kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah biasanya digunakan oleh kaum pelajar dalam berkomunikasi maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah, seperti karya tulis ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, dan lainnya. Selain itu, digunakan juga pada acara-acara resmi. Selanjutnya, kata populer. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat umum. Contoh-contoh dari kata ilmiah yaitu analogi, final, diskriminasi, prediksi, kontradiksi, format, anarki, biodata, dan bibliografi. Contoh dari kata-kata populer yaitu kiasan, akhir, perbedaan perlakuan, ramalan, pertentangan, ukuran, kekacauan, biografi singkat, dan daftar. Nah, kemudian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang merupakan kesatuan pikiran. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata. Unsur-unsur kalimat meliputi yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat ada pelengkap, yang kelima ada keterangan, keenam konjuksi, dan ketujuh modalitas. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama kesatuan, kelogisan, atau kesepadanan makna dan struktur. Yang kedua ada kesejajaran bentuk kata dan atau struktur kalimat secara gramatikal. Kemudian yang ketiga, kefokusan pemikiran sehingga mudah dipahami. Yang keempat, kehematan penggunaan unsur kalimat. Yang kelima, kecermatan dan kesantunan. Dan yang terakhir, kevariasian kata dan unsur sehingga menghasilkan kesegaran bahasa. Nah, syarat-syarat agar kalimat menjadi efektif yaitu penulisan kalimat tersebut sesuai dengan EYD. Penulisan kalimat efektif harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu EYD. Sebagai pedoman EYD, seharusnya digunakan adalah EYD yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Indonesia. Kemudian sistematis. Kalimat efektif harus sistematis, mengikuti pola dalam tata bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Apabila keterangan berada di awal kalimat, maka pola kalimat menjadi KSPOK. Syarat-syarat agar kalimat menjadi efektif. Yang pertama yaitu hemat.
Dalam kalimat efektif, kata yang digunakan tidak berlebih-lebihan. Contohnya yaitu sangat senang sekali, menjadi sangat senang. Terus yang kedua yaitu seluruh film-film menjadi seluruh film. Kedua, paralel. Semua untaian yang ada dalam kalimat efektif haruslah paralel. Contohnya, pekerjaan di perpustakaan meliputi pengklarifikasian, penomoran, dan penyusunan buku. Ketiga yaitu logis. Kalimat efektif haruslah dapat masuk akal secara ilmiah. Contohnya yaitu ular berlari terbirit-birit. Menjadi kalimat tersebut tidak efektif karena tidak logis. Alasannya, ular tidak memiliki kaki, jadi tidak mungkin ular berlari. Nah, hanya sampai situ saja hasil dari presentasi kami ini. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan pengucapan atau penyampaian kata-kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.